Yang lain kuliah. Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, barakallahu fikum ajma'in. Melanjutkan pelajaran kita dari kandungan-kandungan sejarah yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai pada pembahasan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Yang pada saat itu Madinah masih bernama Yathrib. Masih bernama Yathrib. Kemudian karena orang-orang yang berhijrah, yang disebut dengan apa? Kaum apa? Kaum muhajirin. Orang-orang berhijrah itu meninggalkan rumah, meninggalkan kerabat yang belum masuk Islam, meninggalkan kehidupan sosial, mata pencaharian, sehingga mereka bi'ardin gurbah, di tanah yang orang Madinah rata-rata petani. Sementara kaum pedagang berbeda. Yang satu suka bersabar menunggu hasil di tempat, yang satu melalang buana, berpindah tempat ke tempat yang lain untuk menjajalkan dagangan. Jadi berbeda. Sehingga mereka merasa asing. Keluarga mereka yang belum masuk Islam ditinggalkan di kota Mekah untuk mencari, mereka pindah untuk mencari keridhaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak mau dibutuhkan strategi khusus. Dan tentunya di dalam ajaran kita yang mulia, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Pembahasan kita bukan sembarang saudara. Pembahasan secara khusus, yaitu persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Orang-orang muhajirin dan ansar. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, wal hadisatu sadisatu, yang punya kitab itu peristiwa yang ke-6. Ruju' ta'ifatin minal muhajirin, kembalinya sekelompok orang yang berhijrah dari Habasyah ini kembali ke Mekah. Katanya Mekah orang-orang sudah masuk Islam. Padahal Nabi ini sudah berencana mau apa? Mau hijrah. Mau hijrah. Siapa mereka? Hum aqallu min nisfil ladzina safaru. Mereka lebih sedikit dari setengah yang telah bepergian. Berapa jumlah mereka? Faraja'a 33 rajulan wa 80 niswatin. Kembali 33 orang laki-laki dan 8 wanita. Ini adalah orang-orang yang, siapa mereka? Orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Mereka dengar, sudah aman. Padahal Nabi itu sudah berangkat kemana ini? Ke kota Madinah. Sehingga mereka bilang, Madinah sudah aman, kota Makkah sudah aman, kita kembali ke Makkah. Ternyata cuma hoax, tidak benar. Sehingga para ulama itu berselisih, apakah ini sebelum Nabi hijrah atau sesudah hijrah. Nah, zahir dari kisah ini, di sini Ibnu Abil Iz menekankan bahwa peristiwa itu terjadi setelah Nabi SAW hijrah. Sehingga orang yang hijrah datang ke Mekah ternyata tidak betul, malahan orang yang disiksa, dicari kaum muslimin yang berhijrah ditahan. Akhirnya mereka ngikutin Nabi SAW untuk ke kota Madinah lagi. Itu maksudnya. Sebagian lain para ulama mengatakan ini terjadi sebelum hijrahnya Nabi SAW.
yaitu sekelompok orang-orang muslim yang ke Habasyah kembali lagi ke kota Makkah, dikira sudah aman. Ternyata berita itu hanya berita burung, tidak benar. Mereka kembali ke negeri Habasyah. Jadi nggak ikut ke Madinah karena belum terjadi peristiwa hijrah. Jadi ada dua versi ya. Nah, zahir dari penjelasan Ibnu Abil Izz yang kita pelajari dari 100 bait kisah penting tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahirnya adalah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Mereka datang, padahal Nabi sudah hijrah ke tempat yang lain. Mereka yang hijrah ini dari Habasyah ingin lagi ke kota Mekah. Dikira kota Mekah sudah aman, padahal ternyata tidak. Balaghum anna ahla Makkata aslamu. Telah sampai berita kepada mereka ini bahwa penduduk Makkah itu sudah beriman, mayoritas. Faraja'u ila Makkata. Maka mereka semua kembali ke Makkah. Berapa jumlahnya tadi? 33 laki-laki dan 8 wanita. Dhannan minhum sidqal khabar. Mereka menyangka berita itu benar. Summa kana minhum man hajara maratan saniyah fi Syawal min tilka sana ba'da an tabayyana lahum kadhibul khabar alladhi nukila ilaihim. Tapi akhirnya mereka berangkat lagi setelah Syawal. Mereka berangkat lagi setelah Syawal. Di tahun tersebut, di tahun itu juga, setelah jelas bahwa beritanya adalah dusta yang sampai kepada mereka. Berangkat kemana ini? Berangkat kembali ke negeri Habasyah. Saya pengen tahu kenapa dipilih bulan Syawal berangkatnya. Karena habis Ramadan, Syawal kan? Syawal, sesudah Syawal itu sudah masuk bulan haram. Bulan haram itu dimuliakan sehingga mereka kebanyakan tidak banyak keluar rumah. Genjatan senjata, tidak ada perang-perang. Maka berangkatnya Syawal. Kayak bahasanya bulan aman. Itu ada keyakinan jahiliyah. Tapi dalam Islam, bulan haram adalah bulan untuk banyak beramal dan menjauhi dosa. Bukan untuk takut mau keluar, ini bulan sial, menakutkan, hati-hati. Bukan itu maksudnya. Itu justru keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka bulan haram jarang mau keluar, bahkan gencatan senjata perang. Dalam Islam mengakui bulannya ini tetap bulan haram. Tetapi yang ada adalah berbeda kualitasnya. Di bulan haram bersungguh-sungguh beramal soleh, karena amalannya itu besar pahalanya, dan juga hati-hati jangan sampai berbuat dosa, karena dosanya juga besar. Kalau selain berbeda dengan bulan-bulan selain bulan haram, nah, itu maksudnya. Tapi untuk menyegarkan ini pemikiran, bulan haram sebutkan 6. Tafadhol. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ahsantum. Nah, kemudian kita kembali ke topik tadi, persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Nabi SAW paham, ay aqadal ikha bainahum 'alal muwasati fil mal wasidqi fin nasiha. Maksudnya adalah Nabi mengikat persaudaraan di antara mereka Muhajirin dan Ansor ala muasa, sebagai hiburan. Hiburan bagi siapa ini? Orang-orang Muhajirin. Bayangkan, harus pindah dari negeri tercinta. Makkah itu sudah terkenal. Jadi antum pindah dari tempat yang Anda sukai, senangi, tanah tumpah darah di mana Anda lahir, disuruh pindah padahal sudah terkenal. Pindah, tidak bawa dengan dagangannya, tidak, dagangannya ditinggal. Kerabat-kerabat masih saudara yang belum beriman ditinggal juga semua. Mencari keimanan Allah kepada keimanan. Berat. Sehingga disebutkan di dalam beberapa sejarah, Nabi mengumpulkan 45 orang Ansor, 45 orang Muhajirin. Pembesar-pembesar, orang-orang yang punya nama, sehingga ini diharapkan
berkembangnya dakwah Islam di rumah Anas bin Malik, dan masing-masing dipersaudarakan. Masing-masing dipersaudarakan. Sampai-sampai Anas mengisahkan, ini Anas dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di antaranya Abdurrahman bin Auf, membesar. Abdurrahman bin Auf Rasulullah SAW persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi pembesar dari Ansor, karena Abdurrahman bin Auf pembesar juga di negeri Makkah. Jadi namanya ini sekufu, sepantaran. Nah, Sa'ad bin Rabi ini punya 2 istri. Katanya, saya punya 2 istri, tidak apa-apa saya ceraikan 1, silakan kau nikahi 1. Sampai segitunya, bayangkan. Sampai datang pertanyaan di media online, bolehkah kita menceraikan istri karena istrinya 2 untuk saudara seimannya, katanya. Karena mengambil kisah tawaran Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Sampai segitu. Jadi dia mendahulukan juga saudaranya. Isar. Mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri. Jawabannya bagaimana? Boleh tidak? Boleh tidak? Ini bukan pasangan jodoh yang tertukar, ya, beda. Ini jodohnya sengaja mau dipisah. Boleh tidak? Ya boleh. Karena Abdurrahman bin Auf menolak. Jadi bukan cuma sampai di situ kisahnya. Sebagaimana kisah boleh menikahi dalam ayat Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang baik-baik yang kalian ingin. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Dipotong cuma 1 sampai di situ. Padahal ada lanjutan ayatnya. Dan kalau engkau tidak mampu berbuat adil, maka fawahidah, maka nikahilah 1 istri saja. Sebagaimana kisah tadi. Jangan cuma dipotong sampai di situ. Padahal Abdurrahman bin Auf menolak, tidak apa-apa. Barakallahu fi ahlika wa malika. Bukan cuma istri, setengah harta mau dikasih. Saya punya harta sekian, setengahnya silakan ambil. Karena dianggap saudara, kan? Dan dulu saudara ini di persaudaraan di awal-awal ini sampai saling mewarisi. Sampai saling mewarisi. Kemudian ketika perang Badar turun ayat yang berkenaan wa ulil arham aula bi ba'din. Orang-orang yang punya hubungan rahim itu mereka lebih berhak. Nah, setelah itu untuk warisan dikembalikan ke hukum asal, tidak boleh saling mewarisi, persaudaraan keimanan masih ada. Jadi jelas ya, persaudaraan keimanan masih ada. Maka Sa'ad bin Rabi sudah, ambil saja setengah harta saya. Bayangkan, ada sekarang orang mau ngasih setengah harta. Kalau dulu Umar bin Khattab memberikan setengah hartanya untuk dakwah Islam. Jelas untuk dakwah Islam, untuk kepentingan agama Islam. Tapi ini Sa'ad bin Rabi memberikan setengah hartanya untuk saudaranya. Tidak langsung untuk kepentingan Islam. Dulu Umar ngasihnya kepada Nabi, kepentingan Islam. Ini Sa'ad bin Rabi dikasih kepada saudaranya. Saudaranya kan ada kepentingan pribadi. Bayangkan bagaimana mulianya orang-orang Ansor, bagaimana mereka memperlakukan orang-orang Muhajirin. Maka tidak heran nama mereka Ansor. Apa sih arti Ansor itu? Siapa yang tahu? Para penolong. Muhajirun itu orang-orang yang berhijrah pindah tempat. Sampai diabadikan nama mereka itu dalam ayat Al-Quran. Baik, maka jawaban Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fi ahlika wa malika. Jazakumullah khair, semoga Allah membalas, memberikan keberkahan padamu, pada keluargamu, pada hartamu. Saya tidak menginginkan apa yang kau tawarkan. Lihat, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pas ini lagi ditawarkan, ambil aja kesempatan. Kalau di dunia bisnis sekarang, wah antum dibilang rugi besar kalau nggak ngambil kesempatan seperti itu. Bodoh sekali, dikasih modal kok nggak mau.
Tapi Abdurrahman bin Auf bukan orang seperti itu. Ini orang-orang as-sabiqun al-awwalun. Awal-awal masuk Islam yang keimanannya mulia dan tinggi kualitas keimanan mereka. Dia mengucapkan terima kasih dan dia mendoakan kebaikan. Dia bilang, dullani ala suq. Tunjukkan saja pasar. Di mana ada pasar? Di mana ada pasar? Dalam riwayat yang lain, di pasar Qainuqa. Ternyata pasar itu di dekat wilayah orang-orang Yahudi. Dan ini sebagai faedah, orang Yahudi itu menguasai pasar zaman dulu itu. Berikan saja ini. Tunjukkan aku kepada pasar. Di mana pasar? Pasar terdekat sini, pasar Qainuqa. Ini Bani Qainuqa yang kita akan sebutkan nanti. Di antara orang yang melakukan khianat terhadap perjanjian dengan kaum muslimin. Bani Qainuqa. Bani Qainuqa. Tunjukkan ada pasar. Nah, Abdurrahman bin Auf kan gak punya modal. Apa modal pertama? Disebutkan oleh para ahli sejarah. Abdurrahman bin Auf kerja menawarkan jasa. Ngangkut-ngangkut barang dagangan. Bahasanya apa sekarang? Kuli. Untuk dijual di pasar. Nah, dari kendaraan onta dipikul bayar sekian. Ini sekian. Banyak kan? Terus dibuat modal. Nah, dapat itu dibuat modal, langsung diputar. Langsung diputar, dibelikan minyak samin dan tepung gandum. Biasanya untuk buat kue atau kayak roti gandum gitulah. Nah, ini dijual dan dia untung besar. Dari awalnya berhari-hari itu jadi kuli panggul, kemudian akhirnya sudah punya modal, langsung beli barang-barang yang mudah dijual. Barang-barang yang dikonsumsi tiap hari, minyak dan tepung. Tepung itu kayak kita di sini beras. Minyak jangan ditanya lagi, orang sampai antri-antri ketika apa? Ketika harga minyak naik kan kita antri-antri. Luar biasa, nggak apa-apalah. Antri 2 jam, 3 jam, yang penting dapat minyak murah. Kemudian dari hasil untungan itu dia berhasil menikah. Belum lama setelah datang di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf menikah dengan mahar dari hasil dagangan tadi. Tidak lama, paling banyak modalnya dari hasil kerja tadi sama usaha dagang. Sehingga suatu saat dia bertemu Nabi SAW. Nggak bertemu dengan Nabi karena sibuk di pasar untuk cari modal kan. Nabi di masjid, banyak di masjid menyambut tamu. Sehingga suatu saat ketika bertemu dengan Nabi, Nabi kaget. Mahyam ya Abdurrahman. Ini mulianya akhlak Nabi SAW. Tidak berprasangka buruk. Tapi klarifikasi. Di bajunya Abdurrahman bin Auf ada minyak wangi yang biasa dipakai wanita. Sufra itu kekuning-kuningan dari daun. Daun warna kuning dan orang nggak akan kecium wanginya kecuali kalau mau dekat. Dan itu minyak khas wanita. Berbeda dengan laki-laki, semerbak baunya. Sehingga Nabi SAW tahu ini minyak wangi wanita. Sehingga Nabi SAW akhlak yang mulia itu mahyam ya Abdurrahman. Mahyam itu kayak hati-hati. Ada apa wahai Abdurrahman? Tidak, apa itu? Itu kan minyak wangi wanita. Nggak tahu malu antum. Tidak seperti itu. Kadang-kadang kalau kita orang yang terus terang langsung, to the point aja, jujur. Nabi, ada apa ya Abdurrahman? Mahyam, hati-hati. Lihat Nabi SAW. Maka Abdurrahman menjawab, ya Rasulullah, saya telah menikahi wanita Ansor. Saya telah menikahi wanita Ansor. Apa maharnya? Maharnya, kalau di terjemahan kita baca seperti emas sebesar semacam telur burung puyuh. Berapa gram tuh? Emas, ini sebagai mahar. Maharnya emas. Bisa berapa gram? Kata Nabi SAW, aulim walau bisyatin. Buatlah walimah. Walim itu makanan pernikahan dan tujuan walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan. Nabi saja belum tahu Abdurrahman bin Auf menikah. Ini sebagai bukti
bahwa pernikahan itu sederhana hukum asalnya. Jadi tidak terkenal mewah-mewah. Nabi saja nggak tahu kalau Abdurrahman bin Auf sudah menikah. Maka Nabi mengatakan, "Aulin, buatlah walimah." Tujuan walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan supaya orang tahu dua pasangan ini sudah halal. Yang kedua adalah untuk bersyukur sehingga memanggil saudara-saudara yang lain untuk makan bersama di jamuan pernikahan. Aulim walau bisyatin, buatlah walimah walaupun hanya seekor kambing. Syatun itu artinya kambing. Para ulama sampai berbeda pendapat. Apakah walimah itu syaratnya minimal harus ada daging kambing standar minimal? Berarti yang lain apa? Bisa sapi, bisa onta. Atau ini untuk menunjukkan pentingnya walimah itu. Pentingnya walimah itu. Maka pendapat yang kuat bahwa menunjukkan pentingnya walimah itu. Itu cuma contoh Nabi SAW saja. Dan Nabi tahu keadaan Abdurrahman bin Auf mampu, maka buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing lauknya nanti. Bukan cuma makan kambing ya. Tentu ada tepung-tepungnya atau makanan gandum dan seterusnya. Nah. Berarti standar walimah apa? Yang penting ngajak orang makan. Itu aja. Terserah makanannya apa. Nah. Dan saya pernah menyaksikan berita, kabar dari teman. Ada teman yang menikah. Makanannya apa? Makanan walimah adalah pisang goreng. Cuma itu dia mampu sama teh. Dan mudah-mudahan pernikahan yang diberkahi. Jadi tidak muluk-muluk harus mewah-mewah. Jadi kambing tadi disebutkan Nabi melihat Abdurrahman bin Auf, Nabi tahu dia mampu. Dan itu untuk menunjukkan pentingnya walimah. Bukan standarnya minimal seekor kambing. Nah. Bagaimana mungkin Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabat, carilah mahar walaupun khotamin hadid, walaupun cincinnya maharnya itu cincin dari besi. Tidak mungkin Nabi mengucapkan ini kepada sahabat yang mau melamar dan maharnya adalah cincin dari besi, sementara makanan walimahnya adalah kambing. Kan gak mungkin. Nah, ini cara menggabungkan dalil. Nah, tetap beri mahar. Apa maksudnya? Bukan maharnya itu standarnya cincin dari besi. Kebalikannya tadi. Maksudnya adalah tetap berikan mahar kepada calon istri. Berapapun mahar itu. Mudah-mudahan berkait. Bukan mahar air putih ya. Di Indonesia sering ada berita. Maharnya adalah pernah itu. Air putih, air mineral. Sama surat Ar-Rahman. Ini tidak tepat. Nah, tepat. Dulu para sahabat itu menjadikan mahar dari surat. Maksudnya adalah mengajarkan bacaan Quran. Karena dulu orang baca itu sangat mahal. Jangan ditanya, Rasulullah SAW saja tidak bisa membaca. Tidak bisa menulis. Maka orang bisa membaca. Menulis itu bermanfaat untuk Islam. Dan itu bahasanya jasa. Punya adalah jasa. Jadi kalau dia mengajar, pada hakikatnya itulah harta. Harta kalau orang mengajar kan disewa misalkan. Dikasih upah. Seperti itu. Jadi itu maksudnya. Bukan membaca surat Ar-Rahman. Nah, baca dulu surat Ar-Rahman. Baik, itu maksudnya penjelasan para ulama. Sehingga setelah itu Abdurrahman bin Auf terus berdagang, berjualan. Sehingga beliau menjadi saudagar yang terkenal. Saudagar yang terkenal. Pertanyaan, apakah Abdurrahman bin Auf sebelumnya termasuk orang mampu di Makkah? Iya, jadi orang mampu. Jadi sudah punya modal. Apa namanya kalau dalam istilah kita? Privilege. Nah, yang memang sudah ada. Jadi Abdurrahman bin Auf itu bukan orang yang dari bawah merangkak kemudian jadi kaya raya. Bukan itu. Beliau memang orang yang berkecukupan maksudnya. Bukan dia terlalu kaya. Tapi orang yang mampu dipandang. Kemudian beliau usaha, alhamdulillah itu. Nah, jadi jangan menggunakan Abdurrahman bin Auf. Enggak apa kamu sungguh-sungguh kayak Abdurrahman bin Auf. Padahal sebelumnya di Mekah, beliau memang orang yang mampu, cukup mampu. Sebagaimana sepantaran kayak Abu Bakar,
kayak Utsman, kayak Tolha bin Ubaidah sudah mampu. Jadi bukan orang yang kaum papa sekali, bukan itu maksudnya. Kayak Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu terkenal pemuda yang pakaiannya bagus dan terkenal. Selain Nabi SAW, kita tahu minyak wangi siapa ini? Siapa? Mus'ab bin Umair. Wanginya dari jauh sudah tercium. Selain Nabi, sahabat tahu ini Mus'ab bin Umair. Setelah dia masuk Islam, jadi termasuk orang yang susah. Sehingga Nabi SAW diantaranya menyuruh beliau mengajarkan orang-orang Madinah. Dan beliau adalah da'i yang pertama mengajarkan Islam pada orang Madinah. Dan beliau memiliki jasa di mana orang-orang Madinah masuk Islam, siap menyambut kedatangan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kebaikan orang-orang Ansor ini sungguh sangat mulia, di mana mereka memperlakukan orang-orang Muhajirin itu sangat spesial, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Apa itu yang disebutkan? Bahwa bagaimana mereka melakukan isar. Isar itu mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan dari kitab sejarah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang telah mempersiapkan rumah, negeri dan keimanan min qablihim, sebelum datang orang-orang Muhajirin datang ke kota Madinah, yuhibbuna man hajara ilaih, mereka sangat cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Lihat, ini cinta ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita biasanya kalau ada orang datangan, pengungsi dari manalah, katakan, aduh tambah masalah ini, buang masalah, aduh berat lagi akan dipikul. Ini orang-orang Ansor. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapatkan di hati-hati mereka sebuah keinginan terhadap apa yang diberikan oleh kepada orang-orang Muhajirin. Dahulu ketika pembagian harta rampasan perang, itu Nabi banyak memberikan kepada orang Muhajirin, lebih banyak. Karena kan orang asing, mata pencarian mereka sudah beda dan mereka sangat butuh. Orang-orang Ansor itu nggak minta tuntut. Kamu kan sudah tinggal di negeri kami, sudah kasih kami makan, kasih harta, kasih jamuan yang bagus. Ya, yang gonimah lah, bagi-bagilah. Minimal kita ya lebih banyak lah, ganti modal. Tidak. Wala yajiduna fi sudurim haraja mimma utu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa, dan mereka mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasa, walaupun mereka sangat butuh. Ini sabarnya bukan main. Mereka mampu bersabar padahal mereka butuh. Contohnya apa? Contohnya itu yang makan malam. Di keluarganya disuruh cepat tidur supaya tamu-tamu yang datang itu kasih makanan mereka, makan malam mereka dikasih ke tamu, mereka nggak apa-apa lah nggak makan malam ini. Itu contohnya. Kalau saya makan dulu lah, baru kalau udah sisa boleh Anda. Nah, itu bukan yu'isar. Itu sama, dia menuntut angin yang sama, bahkan dia mendahulukan dirinya sendiri. Saya dulu. Isar itu contoh yang peristiwa. Ada 3 orang laki-laki kemudian bersembunyi di goa karena hujan deras, kemudian goa tertutup. Di antara mereka berdoa bahwa dia sangat menghormati keluarganya, orang tuanya. Pada saat itu mereka lapar, nyari susu. Dan mereka, orang ini yang laki-laki berdoa ini tidak memberikan susu pada keluarganya sebelum dia diberikan kepada orang tuanya. Ihar, dia mendahulukan kepentingan orang tua atas kepentingan keluarganya sendiri. Ini dapat pujian. Dapat pujian. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Wa may yuqashuha nafsihi. Nah, ini ada hubungannya semua. Dan barang siapa yang pelit, kikir jiwanya,
Disebutkan karena ini semua ini berhubungan dengan kebesaran dada, kelapangan jiwa tadi. Mereka tidak ada rasa berat hati orang mau hijrah. Buat masalah, tambah lagi persoalan di daerah kami. Masa cuma mereka yang dapat, padahal sudah tinggal di negeri kami, kita kok nggak dapat bagian. Mereka tidak ada sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup. Wa may yuqashuha nafsi, barang siapa yang dijaga dari kepelitan, dari kekikiran jiwa, fa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini bukan beruntung di dunia ya menurut ahli ekonomi. Ini yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini bagaimana mereka mendahulukan kepentingan siapa? Orang-orang muhajirin daripada kepentingan mereka. Karena sebab apa? Persaudaraan. Ini juga karena kalau bukan persaudaraan, siapa sih Anda? Ya orang yang saya kenal, tapi dipersaudarakan sampai seolah-olah persaudaraan rahim. Naam. Baik. Summa kana minhum aqadal ikha'a bainahum. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor alal muasa, untuk menghibur orang-orang muhajirin, untuk pelipur lara, agar mereka punya saudara. Kerabat kalian dulu kalian tinggalkan nih, ada saudara seiman yang kekuatannya lebih teguh, ikatan persaudaraannya lebih kokoh. Bahkan filma dalam masalah harta, dalam masalah kejujuran dalam nasihat. Jujur dalam nasihat. Jujur dalam nasihat itu maksudnya gimana? Itu tadi dikatakan wasyirki fi nafsiyah. Kalau dia nggak punya, jadi jujur. Saya punya harta sekian, ambil setengahnya. Itu jujur. Jadi bukan dia punya harta yang banyak, disimpan yang ditambahkannya aja. Itu nggak jujur. Itu contohnya. Jadi jujur apa adanya. Saya punya istri 2, ambil 1, padahal dia punya 4. Nggak jujur. Nah, itu jujur ya seperti itu. Itu maksudnya. Dan dalam perkara-perkara yang lain juga. Wa akhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahum. Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara mereka. Wa ta'aqadu ala dzalik. Dan mereka bahkan membuat akad, sudah terbiasa perjalinan yang kokoh, yang kuat karena persaudaraan ini. Tabaya'u ala dzalik, bahkan mereka saling tabaya'u, berjanji semacam ikrar. Ya, ini adalah saudara saya. 45 orang. Nah, kalau ada yang bertanya, yang disaudarakan ini cuma laki-laki atau perempuan? Laki-laki saja. Karena kalau perempuan itu susah. Siapa sih? Enak aja bilang saudara perempuan. Jadi cuma laki-laki. Karena laki-laki itu lebih rasional. Lebih tahu masuk. Kalau perempuan khawatir perasaan, ada saudara saya di Mekah, ngapain saya saudara sama Anda? Nah, berselisih sedikit langsung diungkit-ungkit semua. Bahaya. Nah, baik. Fakana ba'duhum yuwasi ba'dhan, dan adalah sebagian mereka menghibur sebagian yang enggak apa-apa. Tenang, ada saya di sini. Kalau bahasa kita, ada kakak, nanti kalau ada apa-apa lapor sama kakak ya. Nah, ternyata kakaknya selama ini enggak menampakkan diri lagi. Katanya lapor ke kakak, ternyata kakaknya sudah enggak ada. Ada yang buat status tadi pagi. Katanya jadikan kakak di kampung ini. Ternyata kakaknya sudah tidak menampakkan diri lagi, lari. Nah, jangan bersuudzon pada orang lain. Prasangka di sini boleh jadi karena saya yang adik yang jahat, sehingga kakak yang kabur. Nah, dia tidak sanggup. Nah, baik. Yuwasi ba'dha. Sebagian mereka menghibur, nggak apa-apa, di sini aja ya. Ada saya kok yang bisa diandalkan. Saya saudaramu. Bahkan waktu itu saling mewarisi ya. Kalau ada yang mati berarti diwariskan kepada orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin yang meninggal, orang-orang Ansor dapat. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang Ansor meninggal, kalau ada harta, orang-orang Muhajirin dapat. Wa yarithu ba'duhum ba'dha qabla an yarfa'a dzalik. Qabla an yurfa'a dzalik. Dan pada saat itu
mereka saling mewarisi sebelum hukum itu diangkat, dihapus. Ini masih tahun keberapa ini? Tahun pertama Hijriah. Kapan hukum warisan antara orang Muhajirin dan Ansor diangkat? Pasca mau dekat Perang Badar. Perang Badar itu terjadi tahun kedua Hijriah. Jadi lumayan tahun lebih. Tapi nggak ada saudaranya mengharapkan supaya saudaranya mati saja, supaya saya dapat warisannya, tidak ada. Naam. Wa turaddul mawaris ila ulil arham, sehingga harta-harta warisan itu dikembalikan kepada yang punya hubungan persaudaraan rahim. Yang punya hubungan persaudaraan rahim. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita sambung lagi. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Persaudaraan ini yang digagas oleh Rasulullah SAW terus berlanjut. Ketika kaum Muhajirin sudah merasa biasa, tidak asing lagi dan sudah mengetahui cara mencari nafkah setahun lah minimal, maka Allah Ta'ala menggugurkan syarat waris, saling mewarisi. Lihat keindahan Islam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan setahun untuk belajar. Belajar apa? Menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sosial masyarakat Madinah buat orang-orang Muhajirin. Setahun setelah itu Allah mencabut saling mewarisi di antara mereka berdasarkan ayat yang turun tadi. Dan itu terjadi setelah perang Badar. Dan perang Badar kan kaum muslimin dapat ghanimah. Ada yang mengatakan setelah perang Uhud, tapi pendapat ini kurang kuat. Yang lebih masyhur adalah perang Badar. Tetapi walaupun mereka sudah merasa tidak asing lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mempersaudarakan mereka, orang-orang Muhajirin dan Ansor. Sehingga ketika kalau ada masalah, itu suka muncul benih-benih jahiliyah. Ada yang mengatakan, wahai orang-orang Muhajirin, wahai orang-orang Ansor. Itu kalau ada gap kan, akhirnya sudah mau memakai statement, labeling. Orang-orang Muhajirin mana, orang-orang Ansor mana? Sehingga Nabi SAW marah. Apakah kalian masih tetap berada di pelajaran dan warisannya orang-orang jahiliyah? Tinggalkanlah ini, panggilan-panggilan ini. Karena kalianlah sama muslim yang bersaudara. Nah, jadi kadang-kadang para sahabat juga diuji dengan kalau sedikit bentrok, tentu ada masalah dunia, namanya dunia tempat ujian, sehingga muncullah mana muhajirin toh, sehingga orang-orang Ansor merasa tersisih. Sebaliknya orang Ansor menjawab, mana kaum Ansor? Dan Nabi melarang panggilan-panggilan seperti ini. Padahal lafaz Muhajirin dan lafaz Ansor itu lafaz syar'i. Adalah dalam ayat Al-Quran ya. Tapi karena sudah labelingnya sudah buruk, bukan lagi berdasarkan atas keimanan, atas nasihat, saling tolong menolong di atas kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menegur hal ini. Orang-orang seperti itu. Labeling tapi niatnya apa? Niatnya itu saling gontok-gontokan, saling menghina karena berasal dari tempat yang berbeda. Nah ini tidak boleh. Ini kalau bahasa modern kalian di luar negeri namanya apa? Siapa yang tahu? Istilah modern yang sangat terkenal. Orang Asia kalau datang ke negeri Eropa suka dapat labeling seperti ini. Apa namanya istilahnya? Rasis. Dalam Islam itu sudah dilarang. Jangankan kalian yang mencegah ini rasis begini. Islam itu bahkan sudah jauh-jauh hari
untuk saling mengaku berbangga diri dengan kemuhajiriannya dan keansoriannya. Nah, apalagi kalau kelompok yang sudah mengatakan yang kelompok ini yang masuk surga, beli tiketnya ke kelompok ini, kalau enggak bisa lolos. Nanti kalau mungkar dan nangkir tanya di alam kubur, bilang saja saya dari kelompok A. Nanti dia pergi sendiri takut. Nah, ini seperti ini yang tidak diharapkan dalam agama kita yang mulia. Di antara bukti yang menunjukkan persaudaraan ini terus berlanjut namun tidak saling mewarisi adalah Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Salman dan Abu Darda ini terkenal ahli nasihat. Jadi Nabi tahu juga harus mempersaudarakan seperti apa. Nabi tahu ini A, ini cocoknya dengan B. Karena ini kepemimpinan juga. Rasulullah SAW orang yang mulia. Ini cocok. Sehingga terkenal nasihat-nasihat Salman Al-Farisi, nasihat-nasihat Abu Darda. Kenapa? Salman itu masuk Islam pada masa antara perang Uhud dan perang Khandaq. Jadi Salman masuk Islam setelah perang Uhud. Loh, di mana waktu Salman di kota Madinah? Salman itu masih jadi budak, ingin memerdekakan diri. Jadi dia tidak leluasa bertemu dengan Nabi SAW. Walaupun dia sudah tahu, jangan-jangan ini Nabi yang sebagaimana diajarkan pendeta-pendetanya dahulu. Dan umur Salman berapa dulu kita katakan? Pernah dengar tidak umur Salman Al-Farisi? Perjuangan dari negeri Persia 250 tahun. Sahabat yang paling tua umurnya. Sahabat yang paling tua umurnya adalah Salman Al-Farisi. Hidup 250 tahun dari semenjak mencari hidayah, bertolak dari negeri Persia. Kemudian pindah tempat melewati setiap negeri, berkhidmat kepada ahli ilmu, pendeta-pendeta setiap agama negara, setiap agama di masing-masing tempat yang ini, sampai dia dapat kabar sesudah datang tibanya akan ada seorang nabi dari arah sini, dari tempat yang banyak ditumbuhi kurma. Maksudnya mana? Kota Madinah. Kota Madinah. Karena kenapa bukan di Mekah? Orang itu menunjuk dia akan tinggal di tempat yang banyak kurmanya. Ini maksud kota Madinah. Nah, kemudian Salman. Nah, Salman ini padahal kan Nabi SAW mempersaudarakan di awal Islam kan. Nabi masih mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda, yang Abu Darda ini masuk Islam di awal-awal kota Madinah ketika Nabi datang. Padahal kan seharusnya sudah selesai ya, tadi masih berlanjut. Berarti ini di luar dari 45 orang tadi yang totalnya 90 berkumpul di rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik yang mengisahkan tadi kisah Abdurrahman bin Auf karena dia saksi sejarah. Padahal Anas bin Malik masih umur remaja lah. Baik, Rasulullah SAW juga mempersaudarakan antara Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah anaknya Abu Sufyan, dengan Al-Hattad At-Tamimi radhiyallahu anhu, juga Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah SAW, dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal, yang seorang dai yang diutus ke Yaman. Padahal Ja'far bin Abi Thalib itu datangnya kapan? Datangnya pada peristiwa perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi pada abad ke-7 Hijriah, ke-6 Hijriah. Masih terus berlanjut persaudaraan ini. Ini masih terus luar biasa persaudaraan Islam. Makanya ikhwan, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kalau kita punya saudara, apalagi saudara seiman, apalagi sama dalam memahami agama Islam ini, pegang erat-erat sahabat itu, karena susah akan dicari. Susah akan dicari apa? Gantinya. Bahkan Rasulullah harus menggunakan statusnya sebagai seorang Rasul, seorang Nabi untuk mempersaudarakan di kokoh. Sekarang kan kita sudah tidak ada status itu. Siapa yang akan mempersaudarakan kita? Kita yang merasa, wah ini teman sejati, sahabat sejati. Keimanan sama mana itu jalan baik-baik, susah mau cari. Karena dia tadi apa caranya tadi? Pelipur lala dan jujur dalam nasihat.
Kalau lagi butuh bantuan, dia membantu ringan tangan. Jangan teman dekat karena ada gula. Setelah habis, entah menghilang. Pakai jurus menghilang dan tidak muncul-muncul lagi. Nah, kabur. Baik. Nah, sekarang apa pelajaran penting dari persaudaraan ini? Pelajaran dan hikmah yang berharga tadi, di mana mental orang muhajirin itu sudah tangguh. Mental orang muhajirin juga. Bagaimana mereka meninggalkan segala apa yang mereka miliki di Makkah. Kalau tidak tangguh, tidak mampu untuk berhijrah. Kemudian bagaimana orang Ansor yang mereka beriman dan mereka siap dengan konsekuensi keimanan. Lihat kan pelajaran hikmahnya. Kemudian yang ketiga itu pelajaran dari Abdurrahman bin Auf. Diberikan orang, dia masih menjaga ifah. Jangan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Mumpung disaudarakan nih, pas orang kaya juga. Wah, pas ini. Saya ambil dah. Kata orang Batak, saya ambil dah. Tidak, tapi justru menjaga diri, jangan. Nah, ini juga pelajaran beragam. Kalau